Oke, kita akan membahas materi selanjutnya adalah parameter estimation. Ini baru adalah sebuah materi inferential statistik. Ingat kalau inferential statistik itu kita tahunya data sampel, kemudian itu data sampel itu akan kita gunakan untuk memprediksi parameter, ya. Yaitu parameter itu adalah pengukuran di populasi. Ya, jadi ini baru kita ketemu inferential statistik di materi ini. Materi yang kemarin itu adalah dasar untuk ke sini ya, distribution of sampling statistik itu masih itu belum inferential statistik ya. Masih ingat soalnya selalu bilang apa ya, di populasi segini, rata-ratanya segini, apa variasinya berapa gitu disebutkan ya. Jadi kita tahu data populasi kalau di soal-soal sebelum-sebelumnya. Makanya sebenarnya soal-soal sebelum itu biasa disebut sebagai soal peluang ya. Jadi kita tahu data di populasi, ditanya berapa kemungkinan kita dapat sampel sekian gitu ya. Dan tentu itu di dunia nyata nggak kayak gitu kejadiannya. Di dunia nyata biasanya malah kita nggak sanggup gitu ya, kita nggak sanggup mengumpulkan data populasi, maka terpaksalah kita melakukan sampling. Oke, jadi ini kita udah masuk ke penerapan inferential statistik. Oke, ini dia outline-nya. Yang pertama, di review lagi ya, ada dua jenis inferential statistik. Yang pertama namanya parametrik, yang kedua non-parametrik. Nah, yang parametrik itu yang bagaimana? Nah, kalau yang parametrik, diasumsikan kita tahu bentuk distribusi populasinya, tapi kita nggak tahu parameternya, gitu ya. Ini sih sebenarnya kalau di dunia nyata agak-agak nggak mungkin sih ya, tapi ya ini kan dari batasan teori gitu ada gitu ya. Jadi seandainya ya ketika Anda melakukan survei, Anda tahu gitu ya bentuk distribusi populasi itu apa, cuma nggak tahu parameternya. Nah ini berarti kalau kasus seperti itu masuk ke yang parametric inference problem. Nah kalau yang lebih real gitu adalah yang non parametrik ini. Yang non parametrik ini adalah kita nggak tahu apa-apa tentang populasi, bentuknya nggak tahu, parameter dari populasinya juga tidak tahu ya. Yang ideal tentu yang ini ya, yang non parametrik. Tapi di StatProp kita belum akan membahas yang non parametrik ya, ini mungkin akan dipelajari di kuliah statistik terapan ya. Jadi kita di kuliah di StatProp ini hanya akan bahas yang parametrik aja, karena ini dasar ya, basic dari inferential statistik itu yang parametrik. Yang banyak-banyak asumsi lah, asumsi diketahui ini, asumsi diketahui itu gitu ya. Jadi kita akan bahas yang parametrik. Ya pokoknya Anda walaupun belum tahu apa-apa tentang data populasi, tapi punya asumsi tentang bentuknya. Mungkin asumsinya bisa jadi berdasarkan tahun lalu tuh ada orang yang mengerjakan penelitian, terus dia tahu kalau bentuknya normal misalnya, atau bentuknya eksponensial. Jadi ada asumsi seperti itu ya. Jadi ingat ya, kalau nanti Anda TA, kalau Anda nggak tahu apa-apa soal bentuk distribusi populasi, jangan gunakan yang parametrik. Oke, jadi jangan karena alasan saya belum pernah belajar teknik yang non parametrik, maka saya gunakan teknik yang parametrik gitu ya. Itu namanya tidak cocok ya teknik yang digunakan ya. Oke, ini dia hal yang perlu dipahami lagi, bahwa kalau ada X1, X2 sampel gitu ya dari populasi, maka di sini kita notasikan dengan X1, X2, Xn, kemudian populasinya itu kita simbolkan dengan bahwa dia di sini bentuknya F gitu ya. Jadi kalau kalian ketemu yang seperti ini tuh bacanya gimana? Ada distribusi populasi yang bentuknya F, kemudian parameternya theta gitu ya. Theta ini misalnya kayak gini. Kalau kalau Bernoulli parameternya ada berapa? Halo. 2 ya, Bu? Bernoulli parameternya apa? Eh, Bernoulli. Ya, itunya, satu ya. peluangnya 1, Kalau binomial baru 2 ya. 2, Binomial 2. Kalau hypergeometrik masih ingat ada berapa? 3, Bu. Ya, ada. Saya lupa nih urutannya, yang penting tuh ada N kecil, ada R gitu ya. Iya. Oke, kemudian kalau lagi sih yang kita pelajari kosong ya. Kosong tuh ada alfa ya. Terus kalau apalagi yang belum kosong, Geometrik. oh geometrik ya, geometrik parameternya cuma satu ya, gitu. Jadi ya misalnya kalau normal ada mu sama sigma kuadrat, jadi 2 gitu ya.
Nah, seterusnya. Jadi itu maksudnya. Jadi yang ini disimbolkan dengan F aja gitu ya. Yang ber, bin, geo ini ditulis F. Jadi any distribution ya. Theta di sini adalah ini vektor yang berisi parameter-parameternya. Oke? Nah, jadi si theta ini bisa berisi theta 1, theta 2, dan seterusnya. Kalau ini berarti kan ini theta 1-nya, theta 2, ya, theta 3, seperti itu. Jadi settingannya adalah, kalau di yang parameter tadi bagaimana? Kita udah punya asumsi, oh populasinya normal, gitu, populasinya distribusinya binomial. Tapi kita nggak tahu parameternya. Bisa jadi salah satu atau bisa dua. Ini akan sering kita bahas yang ini ya. Jadi kadang-kadang diasumsikan distribusi populasi normal. Kemudian ada dua case tuh, bahwa kita nggak tahu dua-duanya atau kita nggak tahu mean tapi kita tahu variansi. Walaupun itu mungkin agak nggak make sense ya, tapi itu ada kasus-kasus seperti itu. Ya, jadi parameternya bisa jadi unknown-nya salah satu atau semuanya. Ya, jadi itu dia. Jadi ini yang mau kita bahas, inferential statistik dalam settingan parametrik. Jadi diberikan informasi tentang bentuk distribusi populasi. Oke, kemudian ini diulang lagi kalau di teori peluang, di materi kita sebelumnya itu boleh dibilang teori peluang semua ya, bahwa kalau di teori peluang itu kita tahu kita tahu informasi tentang parameter dari populasi, ya kan? Kayak yang ini barusan soal-soal mini quiz tadi kan semuanya bilang di populasi rata-ratanya segini sampai di segini, itu masih soal peluang berarti ya. Nah, kalau di soal yang akan kita bahas-bahas setelah ini itu parameter estimation, kebalikannya gitu ya. Kita cuma punya satu data sampel gitu. Nggak semua kemungkinan sampel kan, ya kan? Nah, mungkin dong Anda meneliti kemudian Anda bikin semua kemungkinan sampel kan nggak mungkin kalau kita nggak punya data populasi ya. Jadi nanti kita hanya punya satu data sampel aja, kemudian berdasarkan satu data sampel itu kita akan membuat dugaan ya tentang parameter. Oke. Nah, terkait kita membuat dugaan, ini ada istilah namanya estimator dan estimate. Oke, kita tahu tadi parameter itu kita lambangkan dengan theta ya. Misalnya kalau distribusi normal aja dia kan parameternya ada 2 mu sama sigma kuadrat ya. Maka ini theta 1, theta 2. Nah, jadi yang dipertanyakan di sini nanti kita perlu estimator untuk mu misalnya, kita perlu estimator untuk misalnya ya sigma kuadratnya gitu. Jadi apapun itu yang kita gunakan untuk mengestimate parameter kita namakan estimator. Jadi boleh dibilang ini estimator ini kayak rumusnya apa untuk mengestimasi parameter atau statistik apa yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Contohnya nanti ya, yang mu itu, jadi ini parameter, kemudian ini estimator. Nah, misalnya kalau mu itu biasanya estimatornya yang digunakan adalah ini sampel mean gitu ya. Itu contohnya. Atau misalnya kalau sigma itu estimatornya adalah sigma ini apa? Standar deviasi populasi, estimatornya adalah standar deviasi sampel. Oke, ada pertanyaan tentang apa itu estimator? Nih, estimator itu statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter ya. Atau nanti kalian tahu ya, kalau misalnya kita kan baru bahas ini di kuliah hari Selasa ya, proportion. Maka ini estimatornya dilambangkan dengan P-TOP gitu ya. Pokoknya estimator ini yang kita dapatin dari sampel gitu ya. Oke, kemudian ada lagi istilah estimate di sini. Estimate ini nilainya, yaitu benar-benar dari sampel kita dapat nilai berapa. Misalnya di sini kita dapat nilai ini 7,5, di sini kita dapat nilai 10, ini dapat 0,7 gitu ya. Ini namanya estimate, sebuah hasil estimator gitu ya. Itu kira-kira apakah ada pertanyaan tentang istilah estimator dan estimate? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ada dua macam estimate di sini. Ada yang sifatnya point, ada yang sifatnya interval. Nah, kalau yang pertama yang point itu adalah ketika disuruh menebak atau memprediksi, kita tuh ngasih satu angka gitu ya, satu angka tebakan atau estimasi satu nilai aja.
Nah, itu biasanya bisa dikerjakan nanti menggunakan ini MLE, tapi ini kita nggak bahas ya. Ini kita nggak bahas. Biasanya dulu ketika start formasi 4 SKS ini dibahas, tapi karena cuma 3 SKS ini nggak dibahas ya. Jadi ini cukup matematis ini ya, ada penurunan rumusnya, jadi ini skip aja. Intinya nanti kalian udah terima jadi aja ya, bahwa nanti siapa yang jadi estimator gitu ya. Jadi nggak belajar bagaimana menurunkan rumusnya. Oke ya. Jadi kalau point estimate berarti cuma satu nilai, misalnya berapa rata-rata populasi menurut Anda, jadi ya udah ditebak aja gitu ya. Misalnya 7,5 gitu. Nah, kalau yang interval estimate kita kasih ini, kita kasih range gitu. Oh, kayaknya sih antara 6 sampai 8 misalnya, jadi intervalnya 6,8. Oke. Ya itu ada point sama interval estimate. Menurut Anda jawaban mana yang lebih aman? Ngejawab point apa interval? Halo? Kira-kira yang errornya akan banyak kalau ngejawab yang mana? Yang ngejawab poin apa interval? Poin mungkin. Iya benar ya. Misalnya kayak kemarin kan percobaan kita tuh ada ini kan kita percobaan yang populasinya ukuran 10, kita bikin sampel ukuran 9 gitu kan. Kemudian kita punya berapa min? Ada berapa sampel min? Ada 10 kan? Nah, di antara 10 itu kan yang benar 100% cuma berapa kan? Saya lupa kayak angka-angkanya, kayak cuma 1 atau 2 lah yang benar ya. Sisanya nanti salah gitu ya. Jadi kalau kita jawabnya pakai point estimate itu kemungkinan salahnya itu besar banget ya. Oleh karena itu biasanya orang di sini di statistik ngejawabnya memberi estimasi itu pakai interval gitu ya. Jadi lebih aman ya. Ini kalau sebenarnya jawabannya 7 gitu ya. Kalau jawab 7,5 udah pasti salah kan? Oh, jawabannya 7,5 salah. Tapi kalau Anda bilang ya antara 6 sampai 8 kan jadi benar ya jawabannya ya. Oke, itu kira-kira jadi nanti ada interval estimate. Jadi kita akan ini ya, akan pekerjaan kita di chapternya adalah membuat ini interval estimate ini. Oke? Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi ada estimator, ada estimate. Kemudian estimate itu ada yang poin, ada yang interval. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa interval estimate itu lebih aman karena ya jawaban peluang untuk benarnya lebih tinggi ya. Oke, karena itu kita akan fokus menjawab ini. Oke, jadi kita akan mengestimate namanya interval, atau nanti kita akan, saya langsung aja ya, kita akan sering menyebut CI, yaitu confidence interval. Confidence interval. Ya, oke. Confidence interval ini kita nyatakan sebagai sebuah interval di mana kita punya keyakinan bahwa si theta itu akan berada di dalamnya, gitu ya. Terus kenapa ada kata-kata confidence? Karena nanti kita bisa sebutkan seyakin apa kita bahwa si theta ada di sana. Jadi ada ininya, ada peluang ada di sana si theta itu berapa, gitu ya, ada hitung-hitungannya. Oke, sampai di sana. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita akan bahas secara ini ya, rumus-rumusnya, tapi kita akan break dulu ya 5 menit ya sebelum masuk ke sini. Sekarang jam 8.49 ya, jadi nanti kita lanjutkan lagi nanti jam yang ini ya 8.54, oke? Ya. Baik ya, kita lanjutkan tentang interval estimate ya. Ya, tadi udah tahu tujuannya kenapa kita bikin interval, biar jawabannya itu kemungkinan salahnya kecil gitu ya. Oke. Kita ulang lagi sedikit. Jadi si sampel itu kita ambil dari
Oh iya, tadi kan kita parametrik ya, parametrik inferensial. Jadi di sini kita udah mulai nih punya asumsi ya. Jadi untuk kasus ini kita asumsikan bahwa distribusi populasinya normal, ya settingannya gitu. Jadi di situ letak parametriknya. Kita nggak tahu ya data populasinya, kita nggak punya, tapi kita punya asumsi bahwa bentuk distribusi populasi adalah normal. Tapi di sini kita nggak tahu berapa mu-nya gitu ya, rata-ratanya kita nggak tahu. Kalau menurut Anda kira-kira logis nggak kalau asumsinya kayak gini sebenarnya? Ya, jadi ini makanya ini tataran teori ya. Jadi ini kalau kita melakukan percobaan gitu ya, sebenarnya kita punya lah ya data populasinya. Kita pura-pura nggak tahu gitu ya. Oke, kita tahu bentuknya tapi nggak tahu mu-nya gimana dapetin mu-nya gitu ya. Kembali saya ulang ya. Jadi kalau benar-benar melakukan riset itu ya memang yang parametrik ini harusnya sih akan jarang ya digunakan ya. Karena biasanya kalau kita benar-benar riset, misalnya kita mau tahu misalnya jumlah pengeluaran orang Indonesia dalam sebulan gitu ya, kan kalau nggak punya data populasi, bagaimana kita bisa tahu bentuknya normal ya kan? Jadi biasanya terus kita nggak tahu apa-apa gitu ya, oke. Tapi ini kan karena secara teori, nah misalnya kita tahu bentuknya normal populasi, terus kita nggak tahu rata-ratanya berapa, nah dalam hal ini kita akan estimasi nih berapa sih sebenarnya rata-rata ini gitu ya, oke. Kemudian yang kedua adalah sebagai estimator dari mu kita akan menggunakan X-bar. Ini kenapa tiba-tiba X-bar jadi muncul sebagai estimator? Ini ada di sini, ada di teori ini kita nggak bahas ya. Jadi kalian terima aja di sini. Kalau kalian interest, kenapa sih X-bar sebagai estimatornya mu itu dibaca aja teori maksimum likelihood estimator. Jadi untuk sekarang kalian bisa menerima bahwa memang X-bar adalah estimatornya mu. Ya. Kemudian ketika kita melakukan sampling, terus sampel kita cuma satu yaitu si X-bar, tentu kita nggak bisa expect si X-bar kita itu akan equal dengan mu ya, benar nggak? Seperti yang udah kita kerjakan. Peluangnya ada sih, kecil banget gitu ya, untuk bisa persis mu ya. Oleh karena itu di sini kita nggak akan menggunakan point estimate, tapi kita akan menggunakan interval. Oke. Nah ini contohnya. Kita mau mengestimasi rata-rata berat badan mahasiswa UI, ya. Nah, jadi kita nggak tahu nih di populasi itu berapa rata-rata berat badan mahasiswa UI. Nah, kemudian kita melakukan sampling, kemudian dapatlah X-bar. X-bar itu bisa juga tulis mu topi ya, pokoknya segala yang pakai topi berarti dari sampel ya. Jadi P topi, mu topi gitu ya, atau sigma topi, itu artinya ini statistik ya, bukan parameter. Dikatakanlah misalnya dapat dari sebuah sampel itu angka 65. Ya, maka dalam hal ini kita tahu ya bahwa kecil kemungkinan gitu ya kalau misalnya mu-nya itu persis 65. Kecil kemungkinannya ada tapi kecil. Oke, sampai di sana? Oke, jadi ini masih ngomongin kenapa interval estimate ya. Jadi ini nggak usah lama-lama ya. Jadi itu intinya. Jadi makanya kita pakai interval estimate. Oke, kemudian interval estimate itu nama lainnya adalah confidence interval. Ya, ini juga saya skip aja, nggak lama-lama. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jadi, kenapa dinamakan confidence interval? Karena selain menyatakan intervalnya segini loh, kira-kira mu itu nilainya, kita juga akan memberitahu gitu ya. Kita seyakin apa bahwa memang mu-nya ada di interval itu gitu. Makanya namanya confidence interval. Oke, lanjut ya. Jadi ini dia 5 case yang akan kita bahas sampai minggu depan ini ya. Jadi materi yang parameter estimation ini ada 5 case, berarti ada 5 tipe soal juga ya kalau Anda menyanyi ke sana. Parameter estimation yang kita bahas. Ingat bahwa semuanya parametrik. Cuma case-nya di sini kita lihat ya. Yang ini pertama kita bagi dua dulu ini. Bagi dua berdasarkan asumsi tentang bentuk distribusi populasi. Yang pertama kita akan bahas yang asumsi kalau distribusi populasi itu bentuknya normal.
Oke, kemudian nanti kita bahas juga yang lain bahwa asumsinya Bernoulli. Yang Bernoulli ini adalah terkait dengan ini. Bernoulli Anda tahu bahwa parameternya P kan ya? Jadi ini sebenarnya terkait ini materi distribution of proportion yang kita bahas hari Selasa ya, distribution of proportion. Rumusnya sama persis dengan itu, cuma sudut pandangnya aja sekarang berbeda. Ya, terus kenapa kok kan kemarin di materi distribution of proportion kan kita bicara binomial distribution ya, binomial distribution. Terus kenapa di sini nggak binomial ya? Jadi ini pilihan aja sih. Kenapa? Karena Bernoulli kan benar-benar parameternya P aja ya. Kalau binomial kan NP ya. Makanya di sini yang disebut tuh Bernoulli karena yang paling kecil itu kan Bernoulli. Jadi kejadiannya itu yes no-nya kan Bernoulli ya. Makanya di sini populasinya terdistribusi secara Bernoulli begitu. Oke. Ini parametrik ya dua-duanya ya. Ada asumsi tentang bentuk distribusi populasi. Jadi ini parametrik dua-duanya. Kemudian untuk yang normal populasi nanti kita akan bahas kasusnya. Pertama adalah yang mau kita estimate itu adalah satu populasi. Kemudian yang kedua itu dua populasi. Ya, kalau yang satu populasi biasanya kita mau nebak aja rata-ratanya berapa gitu ya. Nah kalau yang dua populasi biasanya gunanya buat ngebandingin. Misalnya perbandingan antara populasi pria sama wanita, perbandingan antara populasi mahasiswa Ilkom sama SI gitu ya. Jadi akan ada dua yang ada populasinya dianggap ada dua gitu ya, dibagi dua. Jadi ini nanti variasi soalnya ya ada 5 gitu ya. Ini ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Oke, itu petanya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Jadi untuk yang normal tadi ya, untuk yang bahwa populasinya normal, itu ada 2 kasus ya. Oke, kasus pertama adalah di sini. Pertama kita tahu data populasinya, tapi di sini kita nggak tahu min-nya gitu ya. Jadi ini min-nya yang nggak diketahui. Jadi ini normal, normal kan ini ya, parameternya adalah mu dan sigma kuadrat ya. Jadi ini kasusnya adalah selalu kita yang ini yang kita tidak tahu. Oke, ini selalu nggak tahu. Tapi dibagi 2 lagi variasinya untuk ini. Ini yang variasinya nggak tahu min, tapi tahu variansi gitu. Yang kedua, nggak tahu min, nggak tahu juga variansi. Yang lebih make sense yang mana menurut kalian? Yang nomor 1 atau nomor 2? Maksud saya make sense itu yang sehari-hari akan lebih mungkin terjadi itu yang mana? Dua ya, Bu. Yang kedua ya. Kira-kira alasannya apa? Mencari variansi butuh min nggak? Apa rumus variansi? Par. Variansi. Sigma kuadrat rumusnya apa? Kan ini ya. Sigma apa? X dikurang apa? X min X bar, Bu. Dikurang rata-rata. Ya, kalau populasi berarti ini ya, dikurang mu kan ya? Ya nggak? Iya. Ya bayangin aja, ini kan berarti untuk mencari variansi itu harus tahu ini dulu kan, mu-nya berapa ya nggak? Jadi untuk mencari variansi itu butuh mu. Tapi ini di case yang pertama itu kita nggak tahu mu, tapi variansinya tahu kan itu ya namanya agak kurang cocok ya nggak? Jadi tapi ya kembali ini dibahas kenapa ini adalah case yang paling sederhana ya. Itu perlu saya tekankan. Kita akan bahas case ini. Seandainya kita tahu bentuk populasi normal, kita nggak tahu mu-nya, tapi kita tahu sigma kuadrat gitu loh. Case yang pertama. Nah di case kedua kita nggak tahu mu dan kita nggak tahu juga sigma kuadratnya. Jadi ini lebih mendekati kenyataan ya yang ini ya. Oke, itu perlu saya tekankan ya settingannya ini. Karena ketika kalian mengerjakan soal kalian harus periksa itu. Ini apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui gitu ya. Dan nanti rumusnya bisa beda gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya materi di parameter estimation ini secara konsep tuh nggak ada yang baru ya. Tapi Anda harus bisa menganalisis case gitu ya. Ini case-nya yang mana di antara 5 ini?
Ya apalagi yang ini ya, yang ini 1-2 ini karena mirip banget ya, dia populasinya 1, kemudian sama-sama normal. Sama-sama yang ditanya itu estimasi dari mu ya. Nah, bedanya di sini doang nih. Yang satu sigma kuadratnya diketahui, yang satu sigma kuadratnya tidak diketahui. Bisa dipahami petanya ini? Nah, kemudian nanti ya untuk to normal population hampir sama kayak tadi itu. Cuma sekarang ada 2 aja populasinya ya, jadi mirip sebenarnya. Nah, kalau kasus yang ini tentu udah berbeda sendiri ya. Ini normal population, ini Bernoulli, yes, no, ini pasti kalian harusnya nggak bingung nih. Ini case yang mana gitu harusnya jelas ya yang terakhir ini. Oke, apakah ada pertanyaan dalam membedakan ke-5 case ini? Setiap case nanti set rumusnya berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada 2. Kita kan bahas yang pertama dulu ya. Kasus yang paling banyak asumsi ya. Yang pertama asumsi populasinya bentuknya normal. Kemudian variasi populasinya diketahui, tapi kita nggak tahu variasi, kita nggak tahu mu-nya. Rata-rata populasi kita nggak tahu. Oke ya, itu asumsinya. Oke, kalian sudah tahu sebelumnya tentang distribusi X-bar? Masih ingat? Distribusinya apa? Normal dengan rata-rata apa? Mu dan ini sigma kuadrat bagi N, oke? Masih ingat lagi? Jadi ini rumusnya sama persis dengan yang distribution of sampling statistik ya, coba diputar-putar aja. Nah, kemudian Anda tahu ini kan apa namanya? Ini kan variansinya. Variansi dari si X-bar. Nah, berarti standar deviasinya adalah sigma dibagi akar N ya. Seperti itu. Oke, sudah dipahami ini distribusi sampel min. Nah, sekarang rumus distribusi sampel min ini akan kita kita putar gitu sedemikian sehingga nanti kita akan mendapatkan rumus untuk mendapatkan mu-nya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Sebelum ke situ kalian ingat-ingat lagi kita kan bicara bicara distribusi normal, jadi Anda ingat-ingat lagi si distribusi Z ya, ini distribusi Z. Ingat dia ini 0 ya, kemudian ini sumnya berapa ini? Jumlah totalnya 1 ya. Kemudian kalian tahu peluang Z besar dari 0 itu di sini setengah ya, oke? Ingat lagi. Nah, kemudian sekarang kalian berkenalan dengan alfa. Ini baru saya perkenalkan alfa ya. Alfa. Nah, alfa itu maksudnya apa? Jadi nanti di materi uji hipotesis Anda akan dijelaskan lebih lanjut tentang alfa ya, tapi di sini yang penting kenal simbolnya dulu aja. Jadi alfa ini di materi ini adalah untuk menjelaskan area di kiri dan di kanannya suatu interval ya. Jadi begini. Jadi kalau kita di sini pakai tanda tanda besar gitu ya. Jadi alfa itu adalah yang ini, yang di kanan ini alfa gitu. Jika pakai tanda besar. Jadi misalnya ini berapa ya? Ini kita tulis simbolnya gini, Z alfa. Oke, jadi ini peluang Z besar dari Z alfa adalah alfa. Gimana, bisa dipahami nggak notasinya? Nah, Z alfa ini bisa jadi misalnya berapa ya? Misalnya 2 gitu ya. Jadi ini sebuah angka ya. Ini 2 misalnya. Berapa peluangnya Z besar dari 2 gitu ya. Jadi ini ditambahkan alfa. Kalau misalnya pakai tanda ini kalau misalnya konstan dengan besar ya. Kalau kita konstan dengan kecil gitu ya, maka alfanya di sini. Ya, ini alfanya. Ya, jadi intinya alfa ini area yang di pinggir-pinggir lah, begitu gampangnya ya. Untuk simpelnya buat Anda sekarang. Sebelum kita bahas si alfa ini apa. Oke. Jadi di sini ketika kita konstan dengan area ini. Nah, ya. Kalau kita peduli dengan area ini, maka alfa, kalau yang di sini berarti alfanya di kiri, itu di kanan. Jadi yang ini berapa? Ini kalau ini alfa berarti ini 1 kurang alfa ya. Yang ini 1 kurang alfa. Sampai di sana apakah ada pertanyaan? Kemudian ada lagi settingan lain ya. Settingan lain itu adalah kita nggak mau dia satu sisi, kita maunya 2 sisi, two sided namanya ya.
Jadi alfanya itu ada, jadi alfa itu mencakup kiri kanan. Tapi si alfa sendiri harus penjumlahan dari yang kiri kanan sehingga ini jadi alfa per 2, yang ini alfa per 2 gitu. Jadi secara total dia tetap alfa. Jadi yang di tengah ini adalah 1 kurang alfa. Jadi yang ini istilahnya ini two-sided. Kalau yang 2 ini berarti one-sided istilahnya. Atau ada juga buku yang menyebutnya ini, yang ini namanya one tail karena tailnya 1 ya, di kiri atau di kanan, atau kalau di bawah ini berarti two tail. Jadi ada istilah two tail. Oke, ada pertanyaan tentang si alfa dan Z alfa? Jadi kalian bisa mengerti ini ya, peluang min Z alfa per 2, berarti yang ini nih, ini berarti Z alfa per 2, ini min ya, min Z alfa per 2, ini Z alfa per 2. Jadi dia nunjukin ini. Jadi karena ini alfa per 2 kiri kanan, maka ya tulisnya min Z alfa per 2. Maka di sini katakan, peluang dari min Z alfa per 2 kecil sama dengan Z, kecil dari Z alfa per 2 adalah 1 kurang alfa ya. Jadi intinya ini selalu 1 kurang alfa dalam ini. Sampai di sana apakah ada pertanyaan? Oke, Z alfa per 2 ini ya angka berapa aja gitu ya yang ada di ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah nilai Z. Oke, kemudian untuk ini dulu nih, untuk yang alfa per 2 dulu ya. Alfa per 2 di mana si alfanya dibagi di kiri dan di kanan ya. Kita turunkan sekarang rumusnya sedemikian nanti sehingga kita dapat rumus untuk mencari interval yang berisi mu ya. Oke, ini dia diturunkan rumusnya. Apa rumus Z-score untuk si sampel min? Ini kan. Jadi Z-score-nya apa? Kalau untuk sampel min, Z sama dengan X bar gitu kan ya, dikurang mu kan, ini dibagi apa? Oh ini udah ada sih ya. Sigma dibagi akar N gitu ya. Ini rumus Z-score-nya. Oke. Nah, sekarang kita salin ke sini. Ini kalau kalian pusing dengan ini sama aja ya, saya lebih suka ini di sini aja ya, akar N gitu ya. Kemudian yang sigma bagi akar N-nya dipindah ke kiri dan ke kanan. Gitu ya. Ini sini ke sini sehingga tinggalnya X bar min mu ya. Kemudian kita maunya yang di dalam apa namanya yang dikurungin nanti tinggal ini aja. Mu. Kan ini yang mau kita estimate ya. Mu-nya. Sehingga kita dapatlah rumus ini jadinya akhirnya. Jadi si mu itu berada pada interval ini. Si mu berada antara ini dan ini. Nah, rumus-rumus ini yang akan kalian hitung nanti. Sampai di sana. Apakah ada pertanyaan? Diperhatikan ini tadi yang saya gambar ya. Kalau alfanya berapa, kemudian kalau dia mau di dua sisi, gitu intervalnya itu kita mau sebutin dari berapa ke berapa, berarti itu dua sisi. Kita bagi dua alfanya. Nah, kemudian ini menjadi Z alfa per min Z alfa per 2, ini Z alfa per 2. Kemudian rumusnya adalah ini. Jadi nanti si mu itu berada pada rentang sampel min plus minus, berarti kan ya. Ini kan sama rumus, cuma ini bedanya ini minus, ini plus, ini plus minus ini. Z alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N. Ada pertanyaan? Kita langsung ke rumus akhir aja ya. Jadi ini dia yang penting. Jadi kita akan bikin interval estimate dengan si X bar ditambah kurang ini. Dan ini disebut dengan margin of error. Jadi sekarang udah tahu ya, kalau pernah dengar hasil survei menyebutkan prediksinya si A menang sekian persen, margin error berapa, nah ini dia sebenarnya rumusnya ya, margin of error itu seperti ini. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kita menggunakan plus minus ini ketika interval yang kita inginkan itu bentuknya kayak gini, intervalnya antara A, B.
karena antara A, B gitu, maka dua sisi gitu ya. Dua sisi maka alfanya bagi 2, gitu aja ya. Oke? Ada pertanyaan untuk rumus margin error-nya? Jadi begini cara kita membuat interval estimate. Nah, sekarang perhatikan rumus margin error ini. Apa akibatnya kalau N-nya tambah besar? N-nya tambah besar, berarti bagaimana? Margin error-nya akan menjadi bagaimana? Lebih kecil ya. Jadi kalau N yang diperbesar, maka margin error lebih kecil. Artinya apa? Semakin besar ukuran sampel kita, maka error yang kita dapatkan juga semakin kecil. Apakah ada pertanyaan untuk itu? Oke, kalau tidak ada, oke, ini saya skip dulu ya. Kita ke latihan soal lagi biar kebayang. Mana ya? Nah, ini latihan soal dulu aja ya. Jadi coba dibaca soalnya. Ini kasus pertama. Kita mau tahu atau bikin estimate untuk mu. Kemudian ada asumsi populasinya normal, terus kemudian variansi diketahui. Jadi, silakan dibaca soalnya. Jadi ada sebuah sinyal dikirim ya, rata-ratanya itu sinyal itu adalah mu, gitu ya. Mu-nya nggak diketahui ya, mu. Dari lokasi A ke lokasi B. Dan ini lihat ya, ada asumsi bahwa si mu ini, sinyal ini terdistribusi secara normal gitu ya. Katanya ini dan ini variansinya 4. Jadi kalau untuk kasus pertama pasti di soalnya akan disebut variansinya atau standar deviasinya. Oke, jadi yang 4 ini apa? Sigma kuadrat ya. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, kemudian dilakukanlah sampling ya, dikirim gitu ya, dikirim seperti itu. Kemudian sampelnya tuh sinyalnya dikirim 9 kali, berarti 9 ini adalah N ya. N. Sekarang Anda diminta untuk membuat prediksi untuk si mu, membuat interval estimate-nya. Tentang soalnya dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti untuk menjawab soalnya tadi bagaimana kita perlu margin error ya. Margin error adalah rumusnya tadi Z alfa per 2 dikali sigma dibagi akar N ya. Z alfa per 2 gitu ya. Sigma dibagi akar N. Ya. Jadi sigmanya yang mana? Sigmanya berapa ini? Udah diketahui berapa? Berarti ini sigma sama dengan berapa? 2 ya. N-nya udah diketahui 9. Jadi ini tinggal cari Z alfa per 2-nya nih ya. Kemudian tunggu ya, tadi ini 2 per akar 9. Oke. Nah, sekarang ini PR kita, menentukan Z-nya berapa. Kita lihat lagi soalnya ya. Oke, soalnya di sini menyatakan bahwa dia mau CI-nya tuh 95%. Nah, ini yang informasi yang penting ya, makanya saya mau langsung sini aja. 95% CI maksudnya gini, ketika kita bikin apa namanya interval tadi kan ada gambar-gambar gini kan, ini 1 kurang alfa ya, 1 kurang alfa, ini alfanya tadi alfa per 2. Oke, ini alfa per 2. Nah, yang 95 ini yang mana? Nah, ini yang 95-nya. Gitu. Nah, kalau ini 95%, berapakah alfa per 2? Ada yang tahu? Yang di tengah-tengah itu 95%. Kan kita mau bikin interval nanti dari sini ke sini kan? Dan itu adalah 95%, kita yakin akan di sana gitu ya. Berarti yang pinggir-pinggir berapa? 2,5 bukan?
Benar ya, 2,5% gitu ya, 2,5%. Jadi ini 2,5%, ini 2,5%. Nah, oke. Sekarang Anda cari di tabel Z. Berapa ini Z alfa per 2 sedemikian sehingga yang di kanannya itu 2,5%. Berarti ya pi berapa yang si pi-nya dapat berapa jumlahnya? Saya ulang ya. Kalau di sini saya gambarin di sini deh ya. Jadi kita udah tahu tadi di sini alfa per 2-nya adalah 2,5%. Berarti di kirinya berapa? Sampai mentok berapa? 97,5 kan? Jadi ini 97,5, benar nggak? Iya, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang Anda cari di tabel Z yang nilainya itu adalah 0,975. Jadi biasanya kan kita lihat kolom X, kemudian kita cari peluangnya. Kan kebaliknya. Kita cari entry-nya yang 0,975, terus Z-nya berapa itu? Nah, itulah yang Z alfa per 2. Ya, bisa kita ke table aja ya, 9750, sebentar ya. Jadi kita akan ke table. Sekarang yang kelihatan apa? Tabel, Bu. Tabel ya. Oke. Nah, 9750 coba dicari. Ini benar udah kelihatan ini saya buka tabel Z ya. Ya. Oke, Bu. Ya. Iya. Sekarang coba dicari di sini 9750 di mana? Di 1,9. 1,9. Ya. Nah, dapat ya. Jadi 1,96. Nah, jadi yang kita cari itu adalah, balik lagi ya. Yang kita cari adalah jadi itu ya penggunaan lain dari itu. Biasanya kan kita lihat berapa peluangnya, sekarang kebaliknya. Diketahui peluangnya, cari tahu itu titik Z-nya berapa ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini nilainya adalah tadi berapa? 1,96. Ya. Itu datangnya dari mana tuh 1,96? Nah, ini. Nah, dapat di sini. Jadi tinggal ini 1,96 dikali 2/3 ya. Nah, itu dapat deh margin errornya. Seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini ada jawabannya nih ya. Jadi di sini kita udah hitung margin errornya tadi ya. Margin error ini nih. 1,9 ini margin error ya. Nah, ini margin error. Kemudian kita cari lagi X bar-nya ya. Ini kan belum diketahui nih, hitung dulu nih. Ini X bar berapa gitu ya. Nah, nanti kalau dihitung X bar-nya dapat misalnya 9 ya. Ini kan kalau dihitung 9. Sehingga interval yang kita cari adalah 9 plus minus 1,96 kali 2 dibagi akar 9. Jadi dapat ini. Ini dia CI kita, CI 95 ya, 5%. Oke, sampai di sana apakah ada pertanyaan? Kita baru bahas yang two-sided. Ya, silakan Samuel. Tadi tuh Bu, berarti yang 97,5% itu berarti buat presentasiin yang 95% two-sided ya Bu? Bagaimana? Yang itu, yang gambarnya itu, Ya. gambarnya. Itu berarti kan, itu kan cuman, yang saya lihat itu cuma sebelah kanan ya Bu? Bukannya kalau yang 95% harusnya, kalau two-sided harusnya Oke, benar. Kan kalau two-sided itu adalah dua sisi. Ya, tapi di sini kenapa 97,5 kan supaya kita dapat titik ini aja. Trik kita supaya dapetin titik ini berapa, kan kita mau ke tabel Z kan?
Oh, Oh, iya cuman tetap one-sided. cari yang ini satu kurang alfa. Cuma biar kan Oh iya. titik yang mana sih ini? Nah, gitu. Jadi kita bayangkan titik ini berarti yang ini 2,5. Berarti biar bisa ke tabel Z gitu ya. Berarti ini berapa gitu. Gitu ya Samuel ya. Oke, Bu. Bedanya gitu. Jadi ini memang bukan mencerminkan interval yang kita cari, tapi karena kita mau cari titik ini aja. Dapatlah tadi 1,96 ternyata yang di sini. Ya. Oh, oke Bu, makasih Bu. Oke ya. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ditanyakan aja. Saya akan pelan-pelan ya di kasus pertama, karena nanti kalau kasus kedua dan seterusnya itu udah kayak perulangan aja ya. Jadi konsepnya di yang pertama ini. Jadi selalu nanti kalau misalnya ya, nah ini nih, 99, bagaimana Anda bisa mencari Z alfa per 2-nya? 99 berarti kan bagaimana? Saya gambar di sini ya. Wah, gambarnya jelek. Oke, anggap aja benar ya. Ini 99 berarti sisanya berapa? 1% ya. Kalau two-sided berarti di sini sisanya berapa nih? Apa per 2-nya? 1%. 0,5. 0,5 gitu ya. Ya, di sini 0,5%. Nah, kalau kita mau cari ke tabel Z, bagaimana membayangkannya? Ya, berarti di sini cuma 0,5%, berarti sisanya berapa di sini? 0,9 berapa nih? 99,5. Salah ya? Enggak, ini kan tulisannya tuh coba 1% bagi 2,5%. Kalau ini 0,5% berarti ini, oh ya, ya ini kan 99,5% gitu ya. Kan kalau ditulisin berkoma jadinya, ini bukan? 0,995. Nah, gitu. Gimana? Bisa dipahami? Nah, yang kita cari nanti di tabel Z adalah entry ini. Berapa itu Z-nya gitu. Coba kalian latihan nih, dapat Z berapa nih kalau ini? Kadang-kadang angkanya nggak persis sama gitu ya, jadi harus di-estimate lagi ya, coba kita lihat ya. Jadi kalau 95% two-sided itu jadinya kita cari 995, ya, coba kita ke table lagi. Nah, ini lihat angkanya 995, ada nggak yang persis? Tandanya 9951. 99 mana ya? Di 2,5. Nah, ini ya. Nah, karena itu, ini kita rata-rata aja gitu ya. Jadi antara ini, jadi dia antara kolom berapa nih? 2,57 ya, sama 2,58. Nah, itu di rata-rata aja. Nah ya, jadi ini ya. Jadi kita tulis aja ini 2,575 jadinya, gitu. Kan dia antara nih berdua kan. Oke ya, jadi kalau ini jadinya kita jawabnya Z alfa per 2-nya 2,575. Ya kan? Ya. Itu kira-kira. Bagaimana? Jadi kalau tadi kan enak banget langsung dapat ya 0,975 1,96 ya. Kalau nggak persis banget bagaimana gitu. Jadi ini kita namanya sudah melakukan interpolasi ya. Dan sebenarnya ada lagi sih rumus interpolasi yang lebih smooth, tapi untuk kelas kita ya udah pokoknya di rata-rata aja. Kalau dia nggak ada di sini kiri, nggak ada di kanan, berarti di rata-rata bagi 2 aja gitu ya. Kalau mau strict lagi ada lagi ya rumus interpolasi, tapi kita nggak sampai se-strict itulah ya. Bisa dipahami mencari nilai Z alfa ini? Z alfa per 2 dulu nih. Karena sebenarnya soal-soal ini kembali lagi ke mencari Z aja nih nanti nih. Ya, kalau yang lain kan angkanya sudah tersedia di soal gitu ya. Nah, ini yang kalian harus baca tabelnya dengan benar. Nah, sekarang daripada balik ke slide, saya nanya lagi nih. Jadi kan kita udah bahas yang one-sided ya. Yang one-sided. Nah, sekarang kalau, kita udah bahas yang two-sided. Nah, nanti ada yang one-sided, itu masalah one-sidednya adalah alfanya cuma di salah satu sisi gitu ya. Jadi alfanya cuma di salah satu sisi aja. Misalnya kayak gini, alfanya di sini. Oke, misalnya tadi ya, dia CI 95, tapi one-sided.
Berapa Z-nya? Kalau one-sided berarti ini 95 gitu ya. Kemudian alfanya berapa? Berapa alfanya? 5%. 5%. Nah, berarti kalian carinya di tabel ini jangan dibagi 2 lagi, tinggal cari aja 95 gitu. Jadi 95 mana? 0,95. Nggak ada kan ya? Ada ya? Ini kayaknya ya? Ya Iya, kan? kayaknya nggak ada lagi. Karena itu di sini juga sama. Jadi nanti ZL ini dapatnya adalah 1,6 antara siapa nih? 6 sama 45 ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini kita tulisnya ini gitu. Gimana? Z-nya 1,645 untuk yang one-sided 95%. Oke, bagaimana? Ibu, ini kalau soalnya emang nyari Z gitu ya, Bu, rata-ratanya? Biasanya. Soalnya pasti nggak nanya Z-nya, dia nanyanya intervalnya. Oh, Cuma interval. interval itu kan kita harus cari margin error tadi ya. Margin errornya. Dan margin error itu rumusnya ada Z-nya. Iya, iya. Dia alfa per 2 atau apa gitu ya. Kalau tadi ya untuk case ini kan ini kalau untuk yang two-sided ya kan. Kalau yang untuk one-sided ini MOE-nya ini aja Z alfa sigma dibagi akar N. Makanya perhatikan permintaan soalnya, dia minta confidence interval yang one-sided atau yang two-sided. Jadi kita udah latihan ya, yang two-sided itu caranya. Ingat ya, jadi misalnya kalau two-sided 95 berarti alfanya di kiri dan kanan jadi dibagi 2 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya one-sided nanti nggak perlu dibagi 2. Jadi misalnya ya confidence interval 95%, one-sided, maka ini alfanya 5%, maka sisanya 95%. Kita carinya ya 0,95 di sini. Misalnya dapat 1,645. Kalau 99 gimana? CI 99% one-sided. Nah, jadinya 1%. alfanya berapa? 1%. Ya, berarti kalian cari 99 ini ya, mana? Ada nggak? 9900. Nggak ada juga ya, ini kan ya? 0,99. Ya, ini kan ya? Nah, berarti ini berapa? Z alfanya? Berapa? 2? 1, berapa nih? 25 ya? 3, 1, 2, ya, 325. 325 ya, seperti itu. Oke, mencari Z ini yang penting dikuasai dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya hapus ya. Kita balik lagi ke slide. Oke, jadi itu tadi ya, kita udah coba cari yang mencari confidence interval 95 ya. Nah, kemudian tadi saya balik lagi yaitu yang two-sided ya. Nah, sekarang selain yang two-sided, kita juga bisa mencari yang one-sided. Nah, kapan kita cari confidence interval yang one-sided itu? Kalau pertanyaannya begini, setinggi-tingginya berapa sih sampel min-nya gitu ya? Setinggi-tingginya berapa sih rata-rata populasinya gitu. Jadi concern-nya dengan setinggi-tingginya. Kalau setinggi-tingginya berarti kita carinya yang ini, yang upper limit-nya. Berarti yang bawah ini ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah tentukan confidence interval untuk rata-rata ini. Nah, berarti pasti two-sided ya. Ada jawab yang two-sided. Tapi kalau pertanyaannya setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya, itu kita jawab dengan one-sided ya. Ada yang one-sided upper, ada yang one-sided lower. Kenapa di sini dinamakan one-sided upper? Karena intervalnya di kanan. Intervalnya di kanan, tapi sebenarnya yang penting itu yang ini, yang di batas bawah. Jadi biasanya one-sided upper itu untuk kalau kita concern dengan serendah-rendahnya berapa sih mu-nya gitu ya.
Kalau misalnya yang ini, yang Mas Adit lower, intervalnya itu di kiri gitu ya, mulai dari min hingga sampai berapa. Nah, di sini baru ini kita concern dengan setinggi-tingginya berapa. Jadi kebalik ya, upper untuk yang serendah-rendahnya, lower untuk yang setinggi-tingginya. Oke, kemudian bisa dilihat di sini alfanya di satu sisi aja gitu ya, di satu sisi, satu sisi. Nah, saya tadi sudah tunjukkan gimana cara mendapatkan Z, ini Z alfanya ya di sini ya, ini Z alfanya juga. Itu. Oke, ini juga rumusnya sama aja ya, cuma bedanya kalau yang untuk, oke saya kembali ke sana tadi ya. Kalau yang untuk one-sided upper berarti intervalnya adalah dari suatu nilai ke tak hingga, gitu ya. Jadi intervalnya itu misalnya A sampai tak hingga. Kalau yang ini adalah dari min tak hingga sampai A, gitu ya. Itu yang penting mencari ini, mencari si A-nya berapa. Itu yang dicari kan. Nah, itu. Kemudian bagaimana mendapatkan si A itu ya, oke kalau yang untuk ini kan tinggal ini aja. Si sampel min-nya, kalau untuk yang lower limit dikurangi dengan margin error, ini margin error-nya tadi ya. Nah kalau yang satu lagi ditambah, udah seperti itu aja. Jadi basicnya sama aja kayak yang tadi. Cuma di sini perhatikan ketika one-sided itu alfanya tidak dibagi dua ya. Itu perbedaan yang paling utama. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi ini summary-nya dari rumusnya. Ini margin error ya, ini margin error. Ini cukup sekali aja dihitungnya. Jadi X bar plus minus margin error. Kemudian kalau two-sided, ingat ya, alfanya dibagi dua, gitu ya. Jadi akan berbeda nilai Z untuk yang two-sided dan one-sided. Nah, ini juga kalau ini alfanya nggak dibagi dua. Ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini dicontohkan ya, kalau pakai CI 95, ini kalian kalau udah CI 95, terus pakai tabel Z, itu sebenarnya lama-kelamaan kalian hafal aja nih, 1,96 ini nggak usah dicari lagi, udah karena saking sering munculnya ya, 1,96. Jadi kalian tahu ya datangnya dari mana 1,96 ya. Kemudian kalau one-sided jadi 1,645, ini kenapa 1,645, kita tadi udah tahu juga cara mendapatkannya ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit membahas rumus ini. Jadi ini tadi udah bahas yang two-sided. Nah, bagaimana kalau yang one-sided? Nah, ya tinggal gini aja, 9 dikurangi 1,645 dibagi ini, itu hasilnya jadi kalau ini upper berarti ini sedikitnya gitu kan ya. Sorry. Ya benar kan ya? Sedikitnya itu rata-ratanya itu adalah 7,9. Bukan sedikitnya ya. Ini sih kalau misalnya ini. Iya kan? Dari 7,9 sampai 0,3 gitu. Kalau yang lower baru kemudian setinggi-tingginya segini gitu ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kalau ini yang pertanyaannya standar, carilah confidence interval 95% dari mu ini gitu ya. Maka ini pasti defaultnya adalah kalian cari yang ini, yang two-sided ya. Ini kalau pertanyaan sedikit-sedikitnya, sebesar-besarnya aja. Oke, kalau tidak ada, waktunya sudah jam 9.38. Masih ada sedikit lagi, apakah ada pertanyaan? Oke, ini contoh lagi ya. Ini yang untuk 99 tadi ya, kita udah latihan tadi, benar nggak sih kita dapat angka segini tadi? Yang 99? Kadang-kadang yang di slide ini angkanya dia nggak pakai table ya. Tadi benar nggak kita tadi ketika lihat table hasilnya segini apa beda? Berapa sih tadi kalau untuk yang 2,335 kalau mirip 2,325? Iya sih. 25 kayaknya ya. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau karena kita pakai table ya, jadi kalian pakai aja hasil yang di table ya. Jadi sini agak berbeda ya, dia dibulatin ke 3,3. Oke, itu.
Jadi sebenarnya nggak perlu dihafalin intinya ya. Ini angka-angka ini nggak perlu dihafalkan, tinggal cek tabel. Mungkin kalau hasil berbeda berarti pakai tabelnya agak beda aja gitu ya. Jadi makanya ada beda-beda tipis gitu. Yang penting caranya aja, kalian caranya benar. Kita akan selalu pakai tabel yang di Steli itu ya. Jadi nanti di ujian nggak boleh bilang saya pakai tabel yang lain, itu nggak diterima ya. Terus pakai tabel itu biar sama acuannya. Oke, apakah ada pertanyaan? Jadi kita udah selesai bahas kasus pertama ya. Kasus pertama adalah kita mau melakukan inferensial statistik di mana kita nggak tahu rata-rata populasi, tapi kita tahu apanya? Bentuk distribusi populasinya. Dalam hal ini bentuk populasinya adalah normal. Kemudian kasusnya adalah walaupun kita nggak tahu mu-nya, tapi ya kita tahu variansinya, oke? Walaupun ini di dalam kehidupan nyata nggak mungkin terjadi, ya kan? Gimana ngitung variansi kalau nggak tahu min? Tapi ini settingan paling sederhana adalah seperti ini. Jadi dalam hal ini adalah kalau ini kasusnya, maka kita dalam mencari titik kritis ya, istilahnya ini titik kritis ya, zat-zat ini. Kita mencari critical value ini kita menggunakan tabel Z nanti ya. Itu. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas kasus kedua. Kasus kedua adalah kita mau mengestimate mu. Kita tahu bentuk distribusi populasinya normal, tapi di sini kita nggak tahu variansi populasinya berapa. Nah, apa perbedaan ini dengan yang tadi itu adalah dalam mencari critical value tadi adalah kita nggak bisa lagi pakai distribusi Z ya, kita akan pakai distribusi T. Ya itu nanti akan kita bahas. Jadi udah kelihatan bedanya ya. Variansi populasi nggak diketahui, maka jangan pakai tabel Z, pakai tabel T. Tabel T itu apa? Nanti kita bahas minggu depan. Oke ya, kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.